Lelah dalam rumah tangga itu bukan tandanya nggak ikhlas. Lelah itu adalah manusiawi. Makanya dalam Islam itu lelah itu juga dipandang sebagai sesuatu yang fitrah. Makanya lelah itu istirahat. Dan istirahat dah kalau sudah cukup maka kembali lagi. Ya memang karakternya pun berbeda, walaupun kita bilang cerminan diri, memang itu pasti ada miripnya, basicnya sama, tapi setelah bersama banyak sekali perbedaan. Kalimat tidak peka ini menunjukkan ada problem nih. Ada problem di mananya? Sudah ngejudge berarti ya. Kan ada problem nih. Berarti si istri menganggap suami itu karakternya tidak peka. Sampai dia mengatakan pada saya ketika saya mengisi kajian tentang masalah komunikasi suami istri, Ustazah, suami itu adalah makhluk yang tidak bisa diajak komunikasi. Aduh, kayaknya berat sekali materinya hari ini. Baik, Mbak Rindi, saya ingin menanyakan nih, kira-kira gimana cara atau perilaku Rasulullah ya dalam membagi tanggung jawab dan mengurangi beban mental di rumah tangga. Ini kan istri Rasul tuh ada 9-11 yang tercatat mungkin ya, yang disebut-sebut ada 9, mungkin bisa berbagi informasi atau cerita dari sirah yang memang bisa juga diadopsi gitu kan. Tadi kalau secara teknik dengan adaptasi ilmu psikologisnya Kak Dila sudah digambarkan gitu kan, harus banyak-banyak papan tulis yang kecil itu kayaknya untuk bisa mendeteksi ya, dan orang-orang di sekitarnya notice gitu loh. Nah kalau dari Mbak Rindi mungkin? Ya, saya pernah bedah buku ya, salah satu karya dari ulama yang beliau fokusnya adalah pembahasan tentang rumah tangga. Jadi pernikahan Rasulullah bagaimana menyelesaikan konflik dalam rumah tangga. Nah, Rasulullah SAW itu adalah ya bukan hanya sekedar nabi, juga bagian dari teladan yang terbaik ya. Jadi untuk rumah tangga beliau sebaik-baik teladan. Jadi jangan pernah mencontohkan suami sendiri kalau berbuat baik, karena suami kita nggak ada apa-apanya sebenarnya. Masya Allah. Jadi kalau kembali kepada Rasulullah, maka dalam rumah tangga Rasulullah itu nggak pernah buat kesepakatan yang nggak perlu disepakati. Seperti tadi, nggak ada ini kewajibanku, ini hakmu, nggak ada. Tapi Rasulullah menjelaskan apa aktivitasnya seorang istri dulu di dalam rumah, melayani dalam rangka apa, dan itu semua dalam rangka untuk meraih pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala ketika suami ini ridho. Makanya perempuan, para ibu ini bisa masuk surga tanpa hisab, bisa, bukan hanya para syuhada. Tapi kan kesepakatan itu kan juga pasti kan asal itu ya. Tadi saya dengerin banget ya, nah sekarang dengerin dulu ya. Jadi gini, bergantian ya, dalam Islam itu para istri itu bisa masuk surga tanpa hisab dengan cara apa? Dia taat kepada suaminya dalam semua perkara, sampai akhirnya dalam akhir hidupnya si suami mengatakan, wahai Allah, aku ridho pada istriku dan dia adalah istri solihah. Maka insya Allah dia masuk surga tanpa hisab. Nah, dan berat banget untuk jadi seorang istri yang taat. Nah, hari ini istri taat itu tadi menghadapi berbagai macam ujian, berbagai macam pengorbanan. Tadi kalau tadi dikatakan ada seorang istri pekerja, ada. Pada para sahabat itu ada namanya Ibunda Rita. Ummul Mukminin bernama Ibunda Rita. Beliau itu adalah salah seorang istri dari suami Ubay bin Ka'ab, yang dia itu bekerja penjahit, menenun, dan dia datang kepada Rasulullah dan bertanya, apa hukumnya Rasulullah ketika aku memberikan kebutuhan rumah untuk suami di saat suami tidak memenuhinya. Rasul mengatakan apa? Sesungguh pahala besar untukmu, karena pertama kali sedekah yang paling baik seorang istri itu kepada suaminya, bukan kepada ibunya, bukan kepada ayahnya, tapi pada istri suaminya yang tidak mampu. Itu sedekah yang paling baik dari seorang istri. Sedekah terbaik juga kepada anak-anaknya. Jadi kita nggak hitung-hitungan lagi kalau kita kerja, bahwasanya kita dalam rangka membantu. Orientasinya ibadah ya? Orientasi ibadah. Nah, makanya kenapa saya bilang kalau dorongnya keimanan, kita nggak akan mikirin lelahnya, tapi yang kita pikirin pahalanya. Oke, makanya dalam keluarganya Rasulullah, ada nggak waktu di mana bergantian para istri itu memenuhi kebutuhan? Makanya sampai Ibunda Aisyah mengatakan begini, wahai Rasulullah, jika engkau yang ingin datang kepada istri yang lain silahkan, karena aku punya waktu luang. Waktu luang untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhanku sendiri tanpa melayani gitu. Artinya dalam Islam ada nggak jeda? Me time-nya gitu ya? Ada me time-nya, ada jeda. Maka Rasul mengatakan ini, engkaulah sesungguhnya istri yang paling pintar, karena engkau kalau tanpa aku pasti banyak aktivitasmu ya yang dilakukan sendiri. Makanya dikatakan perawi yang terbanyak itu adalah dari Ibunda Aisyah.
sebagai perawi hadis yang terbanyak. Nah, makanya artinya seorang suami yang taat itu, yang baik kepada istrinya adalah tadi memahami kondisi istrinya. Maka dalam kitab Nizamul Istima'i dikatakan ada seorang suami yang menahan istrinya untuk nggak apa-apa hamil, nggak usah hamil lagi atau punya anak lagi, karena dia khawatir ketika istrinya hamil dan punya anak lagi ini akan memberatkan istrinya. Masya Allah. Makanya salah satu solusi dalam Islam itu poligami. Makanya hari ini kan bisa bentrok berat nih sama makanya poligami itu kan dianggap sesuatu masalah kan ya. Iya, Padahal itu solusi dalam Islam. Ketika tadi melihat kondisi istri yang tidak berdaya dan dia membutuhkan bantuan. Kalau khadimat masuk ke dalam rumah, nah ini kan butuh dijaga privasi kita kan. Tapi kalau udah ada istri yang lain kan gitu. Ya sebenarnya nggak seperti khadimat yang harus banyak penjagaan karena dia membantu. Jadi kan itu solusi sebenarnya. Ini tapi kayaknya bapak-bapak bertepuk tangan di belakang sana kayaknya. Oke, tapi kita nggak bahas di situ ya. Kita bahas bagaimana kehidupan Rasulullah. Jadi Rasulullah itu tidak pernah membagi kepada istrinya ini aku begini dan kamu begini, tidak. Tapi mereka melakukan itu semua dalam rangka tadi ingin meraih ridho Allah dan tahu sebenarnya. Maka kalau saya kembali ke rumah tangga saya sendiri, bagaimana saya dan suami tahu sendiri gitu ya. Taunya gimana? Karena kami belajar agama. Ada di mana istri lelah, maka suami saya bilang apa? Istirahat. Kalau lelahnya fisik wanita itu istirahatkan. Tapi kalau udah lelah hati, hati-hati, ini warning, ini tanda bahaya. Kalau udah lelah hatinya wanita, syaitan bisa masuk dan prahara rumah tangga bisa terjadi. Makanya ulama selalu mengingatkan hati-hati istri Anda kalau sudah lelah hatinya. Makanya ini ada sebuah cerita, nih fakta. Ada seorang istri yang dalam kondisinya ngomel terus, ngurusin anak, capek tadilah. Banyak sekali yang dia kerjakan. Terus suaminya bilang apa? Wahai Umi, pergilah. Kemana Umi mau pergi? Tapi saya menyarankan ada kajian di sana. Pergilah ke sana Umi. Anak-anak gak usah Umi pikirin. Saya yang ngurus. Nah itu nih suami yang udah pahami. Bahwasanya ada kondisi mana istri juga butuh me time tadi. Nah akhirnya apa yang dilakukan oleh si istri, dia pergi, alhamdulillah pulang kembali dengan sesuatu yang baru, penuh ceria dan tidak marah-marah. Dan apa kata suaminya? Ternyata kuncinya adalah bawa ke kajian. Nah ternyata berulah lagi, loh berarti cari kajian lagi begitu. Nah berarti kan harus intas nih ngajinya. Makanya kenapa ibu-ibu ini ya ngajinya gak hanya sekedar wirid aja, baca yasin aja, tapi pahami bagaimana kehidupan rumah tangga Rasul dan para sahabat. Umar bin Khattab itu dimarahin terus sama istrinya. Ada sahabat datang ingin ngadu ke Umar kalau dia tuh ketemu sama istri yang cerewet. Modelnya sama ya? Sama. Terus Umar bilang gini, kenapa kamu gak masuk ke rumah saya? Saya lihat ada bayangan kamu sepertinya kamu ya. Hai Umar, aku sudah tahu jawabannya. Emang apa? Enggak, aku mendengar engkau sedang dimarahi oleh istrimu. Tapi engkau diam Umar. Dan aku menghadapi yang sama. Ini yang mau kutanyakan. Terus apa kata Umar? Kamu tahu gak kenapa saya diam? Karena istri saya sudah mengurus saya dari pagi sebelum terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Dia gak tidur ngurusin saya. Dia nyuci baju saya, ngurusin anak saya, ngasih makan saya dan anak saya. Jadi kalau saya marah lagi kepada istri saya gak tahu. Saya ini orang yang gak tahu bersyukur berarti kepada Allah. Baik. Masya Allah gak? Makanya kalau Islam itu beneran, itu ada pada dia pemahaman itu, insya Allah dia menghargai istrinya. Tadi saya bilang tanpa perlu ada kesepakatan yang harus disepakati. Baik. Oke. Nah ini kayaknya senada dengan apa yang disampaikan sama Bunda Kembang kemarin kayaknya ya. Ketika seorang wanita itu tidak disibukkan dengan majelis ilmu, maka apa katanya sih? Ya disibukkan dengan perasaannya. Akan disibukkan dengan perasaannya katanya. Terima kasih Bunda Kembang. Ya mudah-mudahan masih diingat ya. Karena itu memang kita highlight benar ya kemarin. Iya. Dan apakah dikerjain sama tim masih dipertanyakan menit keberapa. Baik, Mbak Ridi, ada pertanyaan lagi. Karena memang zaman sekarang ini kalau nggak membangkang dan nggak membantah kan nggak enak gitu ya. Itu kan Nabi gitu loh. Iya. Sampai ada lagunya itu aku bukan apa gitu ya, aku bukan Nabi gitu ya, bahasa-bahasa begitu kan. Jadi menggambarkan bahwa ya zaman Nabi iya beliau sosok yang ideal, yang sempurna dan lain sebagainya. Ini gimana kira-kira mengasih apa ya gambaran supaya sahabat podcaster di luar sana mungkin khususnya kaum hawa ya atau ibu-ibu atau wanita di luar sana juga bisa kemudian punya persepsi yang sama gitu sehingga tidak lagi menjadikan dalih bahwa itu karena Nabi. Kalau kita gimana? Nah, ya, ini nih mungkin. Benar. Gini, karena tadi sudah di awal saya bilang sebaik-baik contoh dan teladan adalah Nabi ya, Nabi Muhammad SAW dengan keluarganya. Maka sebenarnya kalimat itu kan Nabi. Nah itu sebenarnya kita sedang membuat jarak seolah-olah itu contoh yang gak real gitu. Padahal Nabi adalah manusia. Manusia itu punya kelemahan, punya keterbatasan, punya kekurangan. Nabi juga pernah gak diprotes para istrinya? Pernah. Dengan siapa? Habsyah. Ketika uang belanja nggak cukup.
Dan Nabi mengatakan, kalian tahu kalian menikahi siapa? Aku Nabi, ya aku Rasulullah, dan aku juga mengerjakan urusan negara yang aktivitasku full gitu. Dan aku mencoba mencukupi kalian dengan apa yang aku mampu. Nah, ketika di antara kalian ada yang merasa tidak tercukupi dan memikirkan untuk pergi dari riayah atau urusan saya, nggak apa-apa, saya ikhlas. Get out gitu Nah, ya. nggak apa-apa. Dan akhirnya kan Habsyah itu diceraikan. Nah, tapi setelah itu Habsyah dirujuk lagi oleh Nabi. Nah, ini menandakan di kehidupan Nabi ada nggak posisi yang seperti ini? Ada. Real artinya. Ada ya. real. Ada nggak yang manjanya luar biasa dan cemburunya luar biasa? Ada Ibunda Aisyah. Makanya ulama mengatakan para istri Nabi itu cerminan dari diri kita. Kita nih yang mananya? Kita yang seperti Habsyah yang banyak tuntutannya, kita yang cemburuan seperti Aisyah. Bahkan Ibunda Aisyah mengatakan begini, wahai Nabi, kalau misalnya ada gembalaan nih, ada padang rumput yang masih hijau, mana yang kau datangi, yang masih hijau atau sudah yang didatangi oleh sebelumnya, oleh kambing atau domba sebelumnya? Dan Nabi mengatakan yang kepada yang hijau. Nah, dia merasa senang. Oh, berarti Nabi itu lebih cinta sama yang perawan yang daripada muda-muda. yang janda gitu kan. Nah, ini kalimat seperti ini sebenarnya adalah validasi. Ibunda Aisyah pengen divalidasi gitu sebagai istri yang paling dicintai. Nah, kalau tadi dikatakan ini nggak relate ya dengan kondisi kita sekarang, sebenarnya relate banget kalau kita pahamnya dengan sudut pandang syariat ya. Hari ini kan sekarang banyak kacamata yang kita pakai. Jangan pakai kacamata kacamata kuda gitu. Yang akhirnya kita tuh melihat tuh hanya dari satu hal saja dan itu susah untuk kita hadapi. Pakailah kacamata Islam syariat. Jadi kita pun memahami ilmu tadi, kita tahu mana konteksnya yang baik nih kita ambil. Makanya tadi ya, lelah dalam rumah tangga itu bukan tandanya nggak ikhlas. Lelah itu adalah manusiawi. Makanya dalam Islam itu lelah itu juga dipandang sebagai sesuatu yang fitrah. Makanya lelah itu istirahat. Dan istirahat dah kalau sudah cukup maka kembali lagi. Kalau ibu yang sudah hampir nggak mampu lagi jalani rumah tangga, bayangkan ibu tuh seperti dahan pohon yang ketika anaknya ingin naik ke puncak yang paling tinggi, dia harus lewati injakan itu, dia harus menginjak dahan pohon itu. Kalau ibunya itu rapuh, mereka akan jatuh bersama. Makanya kenapa ibu harus kuat? Makanya saya bilang ibu harus bahagia, saya bilang. Dan cara kebahagiaan ibu di mana? Pahami agama ibu, pahami Islam dengan benar. Jadi kalau tadi ada istri yang nusus pembangkang, suami juga ada yang nusus kok. Jadi banyak juga suami yang pembangkang. Nah, artinya dua-dua punya potensi untuk salah. Jadi kalau untuk supaya benernya gimana? Dua-dua belajar, dua-dua duduk, dua-dua komunikasi. Jadi kalau ada masalah rumah tangga, saya nggak mengapresiasi kalau cuma satu yang datang, dua-dua. Karena kesalahan itu dua-dua potensinya ada dan dua-dua juga potensinya benar. Makanya Allah mengingatkan, jika kamu melihat ada ketidakbaikan pada pasanganmu, ingatlah baiknya, biar yang ketidakbaikannya itu kecil, mengecil dia. Tapi sekarang lebih banyak kita melihat yang ketidakbaik itu dibesar-besarin, yang baiknya itu nggak akan kelihatan lagi. Nah, itu yang menjadi masalah. Kenapa? Sudah bawa perasaan. Makanya perempuan condong ke perasaan, laki-laki kepada pemikiran. Nah, ini yang sering jadinya masalah. Gak ketemu ya. Gak ketemu. Padahal ketika perasaan diikat dengan pemikiran, ini akan membawa suatu kebaikan. Ketika pemikiran disentuh dengan perasaan, ini akan membawa kebaikan. Seperti Fir'aun dengan Ibunda Asiyah binti Mujahim. Ibunda Asiyah itu sangat lembut tuturnya kepada Fir'aun yang kejam. Suami kita kan juga belum seperti Fir'aun kan? Nah, artinya masih ada potensi untuk suami kita menjadi orang yang baik. Karena Fir'aun dengan kelembutan Ibunda Asiyah itu bisa luluh. Karena Fir'aun nggak mampu untuk tadi melarang Ibunda Asiyah untuk mengasuh Nabi Musa sampai besar. Masya Allah. Maka kelembutan itu bisa menyelesaikan masalah. Jadi sekeras apapun itu. Baik, Kak Lila, ini agak banyak bengong nih karena memang porsinya ya kurang nih. Baik, Kak Lila, kita mau tanya salah satu mungkin yang mempengaruhi mental pada seorang perempuan katakan ya. Ini kayaknya udah fix nih ya, perempuan yang dianggap sebagai orang yang paling lelah. Dalam konteks ini media sosial memberikan kontribusi nggak sih sampai kemudian mempengaruhi perasaan, apalagi perempuan kan baperan, kesannya kan seperti itu. Ngaruh nggak sih? Dan kita lihat kan, saya nggak paham, seperti kemarin mungkin di sesi terakhir kita waktu terakhir kali podcast saya bilang bahwa media sosialnya agak dalam tanda kutip agak jahat ya, kadang-kadang mencontohkan sesuatu yang harusnya nggak layak dilakukan demi konten, tapi yang melihat itu kan akhirnya kemudian mempraktikkan dan memvalidasi bahwa ini terjadi kok di rumah tangga mereka sekalipun itu konten, katakan seperti itu.
Ya memang media sosial berpengaruh pada mental load dalam rumah tangga. Belum lagi tuntutan ya. Jadi kan mental load ini kan bukan aktivitas fisik saja. Iya. Ibaratnya gunung es yang di atas itu hanya yang kelihatan aktivitas fisiknya, sedangkan yang di bawah kan lebih besar ya gunung itu di bawah. Dan itulah bentuk-bentuk di dalamnya berkontribusi media sosial. Itu kan tadi memikirkan, memanajemen, ditambah dengan media sosial adanya standar TikTok ya, sehingga oh ternyata aku tuh perempuan tuh harusnya nggak kayak gini, oh ternyata nggak boleh loh perempuan ngelakuin ini, harus ini semua suami, kenapa aku lakuin selama ini, tuntut lah akhirnya suaminya, padahal sebelum itu rumah tangga mereka baik-baik saja gitu kan. Nah hal itu pasti berkontribusi pada mental load dalam rumah tangga gitu sih Bang Zin. Kalau misalnya kita kaitkan dengan media sosial, makanya perlu tadi saya juga ada sampaikan terkait detox media sosial itu sangat diperlukan, apalagi di zaman sekarang yang kita hampir setiap hari pasti menggunakan media sosial secara berlebihan. Ada program khusus nggak sih untuk detox media sosial ini dari segi psikolognya? Kan kemarin sudah yang terkait pertama kita kurangi tontonan dalam durasi pendek. Enggak, maksudnya kalau orang ada mau konsultasi langsung gitu loh. Ada paket khusus nggak sih dari Kak Dila untuk teman-teman yang mau nanya? Karena kan sulit juga ini mengatur dan bisa jadi dia nggak ngerasa dia terpapar gitu loh. Pasti ya pertama ketika orang hadir tuh kita tumbuhkan dulu insight, kita bantu bahwa ini memang berpengaruh loh. Jadi gini, banyak faktor. Jadi bukan berarti media sosialnya jadi faktor utama. Jadi sebenarnya media sosial ini adalah faktor pemicu ya yang nge-trigger akhirnya masalah itu muncul atau memperbesar masalah yang sudah ada. Gak bisa kalau cuma perkara media sosial aja terus tiba-tiba jadi bermasalah, tidak mungkin ya. Untuk saat ini pasti kapasitasnya tidak sebesar itu berpengaruh dalam rumah tangga. Pasti karena memang sudah ada masalah sebelumnya. Akumulasi ya. Akumulasi tadi begitu kan, sehingga ketika mereka datang kita pahami dulu bahwa bagaimana konsep masalah ini bisa muncul. Dari mana akarnya? Apakah memang masalah komunikasi? Memang pasti akhirnya karena masalah komunikasi tadi yang berbeda, karena kan kita disatukan. Jadi Bang Zain, rumah tangga ini kan dua manusia yang berbeda, yang memang karakternya pun berbeda. Walaupun kita bilang cerminan diri, memang itu pasti ada miripnya, basicnya sama, tapi setelah bersama banyak sekali perbedaan. Ya, karena ya basic termakan ini kali ya, termakan omongan ustadz kali ya. Tapi bukan termakan omongan ustadz Bang Zain, tapi memang nyatanya dari sisi psikolog juga meyakini itu ya. Ya pasti itu sama gitu, sama gini Bang Zain, kita itu bisa ketemu klik dengan jodoh kita karena kita dapat insight itu. Jadi otak ini itu aktif ketika misalnya kenapa kita bisa jodoh sama dia, memang waktunya tepat aja ketika kita berdoa, yang satu mempersiapkan diri, otaknya aktif nih untuk mencari pasangan, ketemu dong, klik, itu tandanya jodoh. Akhirnya ketemulah di waktu yang tepat dan akhirnya mereka menikah karena punya basic yang sama nih, sama-sama mungkin hobi baca, akhirnya ketemu, hobi di satu komunitas tertentu akhirnya sama, atau di satu kajian akhirnya menikah. Tapi setelah menikah mereka makin mengenali banyak perbedaan, tapi basicnya mereka sama, kan cerminan diri ya Bang Zain. Nah perbedaan-perbedaan inilah sebenarnya kenapa dijodohkan, karena sebenarnya itu tujuannya untuk saling melengkapi. Karena kita aja yang gak mau mengakui dan gak mau menurunkan ego kita, yang ngerasa kan aku udah kasih ini, dia juga dong, padahal sebenarnya melengkapi, satu ekstrovert, satu introvert, gak ada tuh yang namanya yang A ketemu A. Pasti Allah jodohkan itu yang berbeda untuk saling melengkapi sebenarnya Bang Zain. Baik. Seringkali orang ngerasa kurang, suamiku kurang ini, karena kelebihannya ada di kamu, sisi lain kekurangan kamu, kelebihannya ada di dia gitu. Makanya dijodohkan begitu Bang Zain. Baik. Oke, kalau boleh kita di ujung-ujung nih, hampir udah di ujung-ujung tapi belum selesai sebetulnya. Kira-kira gitu bisa terus, dikasih porsi nih, kira-kira bisa dipinalkan persentasenya kalau dari segi psikolog menyatakan siapa yang paling gede beban mentalnya? Kalau kita ngomong secara profesional sebagai psikolog, tidak bisa kita bilang siapa yang lebih lelah. Jadi yang lebih lelah itu bukan istri, bukan suami, tapi siapa yang paling menanggung semuanya sendirian. Karena bisa saja itu laki-laki juga. Mungkin memang kalau kita di Indonesia akan lebih condong ke istri karena tadi dibesarkan dengan cara tuntutan yang seperti itu. Tapi ketika laki-laki yang dia punya tanggung jawab besar terhadap finansial, dia jadi problem solver di keluarga besarnya, terus juga dia punya peran penting
maskulinitasnya sangat tinggi, itu juga mereka punya beban mental load juga gitu loh Bang Z. Jadi kita nggak bisa bilang mana yang lebih berat. Jujur itu mana yang paling banyak memendam dan menanggungnya sendiri. Ketika nggak mau sharing, dialah yang akan berat begitu Bang Zain. Mungkin bisa dari sisi agama pasti akan ada lagi ya. Mungkin ya gini, nggak apa-apa Bang Zain. Maksudnya saya juga bukan berarti kita tidak mengkaitkan dengan agama ya. Jadi maksudnya artinya gini, kadang ketika kita penuh beban kita, ya ketika kita paham bahwa kita ikhlas, kita ridho juga itu yang membantu untuk akhirnya tidak merasa berat dan tidak harus semata-mata kita meledak nih. Aku kan udah capek nih gitu kan. Nah kita sadar oh ya udah aku ikhlas, aku ngelakuin ini dan aku berharap ridhonya Allah itu juga bisa membantu. Rilis dalam versi afirmasi gitu ya. Iya itu bahasa kita mengubah pola kita merespon kalau dari sisi psikologis agar ya kalau kita yang ada kan gini, ibaratnya mobil itu kan ada 4 ban. Ketika mobil itu melaju, yang bergerak itu hanya 2 ban mobil depan, sedangkan 2 ban mobil belakang itu hanya bergerak mengikuti. Sama halnya dengan pikiran, perasaan dan tindakan. Pikiran kita itu adalah ban depan, sedangkan perasaan dan tindakan kita itu adalah ban belakang. Jadi semua tapi itu tergantung jenis mobilnya juga ya. Iya sih, benar. Ini ketika ya, jadi perasaan dan tindakan kita itu mengikuti bagaimana cara otak kita berpikir. Kayak ketika yang ada di dalam pikiran kita adalah kenapa ya kok aku semua kan harusnya nggak kayak gini gitu kan. Islam juga nggak ngajarinnya kayak gini kok. Misalnya itu contohnya kayak gitu. Apa yang ada dalam hati mereka? Kecewa, marah, protes. Tapi kalau misalnya diganti, ya Allah kasihan ya suamiku udah zolim sama aku. Ya kasihan ya dia banyak dosanya sama istrinya misalnya gitu. Misalnya kita ngerasa udah terzolimi banget. Ketika itu yang muncul dalam pikiran kita, rasa marah itu ada nggak? Pasti lebih condong lebih rasa kasihan. Dan menurut saya itu feeling better kita ngerasa kasihan dibanding kita harus ngerasa kecewa dan marah. Jadi gitu sih Bang Zain. Ini treatmentnya pribadi Kak Dila atau gimana? Iya itu secara psikologis ilmunya dan saya selalu terapkan itu ke klien-klien yang mungkin dia kan nggak semua hal bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah pikiran, perasaan dan tindakan kita. Kadang suami walaupun dia suami kita juga kita nggak bisa kendalikan. Dia gak manusia gitu ya. Iya, ibaratnya ya sama halnya Asia juga punya beristrikan Firaun. Bersuamikan Firaun dan itu juga terjadi dalam kehidupan nyata saat ini gitu kan. Ya kalau memang terkadang perceraian itu kan Allah juga kasih sign ya. Ini rumah tangga ini harusnya bagaimana? Karena sign itu tidak hanya muncul di awal ketika kita mau menikah, apakah ini jodoh atau tidak, bagaimana? Bukan berarti sign itu membatalkan pernikahan, tapi lebih Allah tuh ngasih tanda loh. Orangnya bagaimana, kalau misalnya baik silahkan lanjutkan, kalau nggak baik kamu sanggup nggak? Karena memang sholat istikharah dia gitu ya. Pasti sholat istikharah itulah memunculkan sign itu Bang Zain. Jadi tidak ada orang-orang yang benar sempurna, tinggal kita pilih mana yang kekurangannya mampu kita toleransi seumur hidup. Masya Allah. Itu dia kuncinya, karena nggak ada yang benar-benar sempurna Bang Zain. Jadi setiap orang pasti punya kekurangan, tinggal kita pilih. Jadi kalau Allah udah kasih tanda, bahkan nggak usah yang pacaran Bang Zain, yang ta'aruf pun tetap Allah pasti akan kasih tanda. Pasti kecil dia tandanya, yang penting kita aware. Makan tadi awareness itu bisa terasa, bisa muncul kalau ibadah kita dengan Allah itu baik, sehingga tuh kita sense terhadap tanda-tanda itu, sign-sign yang dari Allah yang Allah kasih. Jadi apa yang nampak kecil sebelum menikah nanti setelah sudah menikah akan lebih besar. Jadi apa yang udah besar nih, apalagi klien saya dia bilang dia selingkuh, suaminya selingkuh begitu kan. Saya bilang tanda-tanda perselingkuhan ini sudah ada kelihatan dari sebelum menikah. Oh iya Kak, sebenarnya sebelum menikah tapi saya dilanjutin gitu sudah ketahuan saya labrak dia di apartemen sama perempuan lain misalnya kayak gitu. Ya udah ketahuan kan. Jadi dia tetap memilih untuk menikah. Padahal yang udah besar itu akan lebih besar lagi setelah menikah. Makanya di ujung-ujung ataupun di permasalahan rumah tangga ini juga Allah kasih sign. Karena kenapa saya pada akhirnya menyuruh mereka untuk treatment ganti pola pikir itu namanya bagian kognitif terapi kalau dalam psikologi ya. Jadi dibenerin cara berpikirnya, karena kondisi di mana perempuan sudah sangat terzolimin, KDRT, perselingkuhan, ekonomi, ya sudah semua diserang dari segala sisi, belum lagi kecanduan suaminya judi online, pinjol mungkin ya, semua segala sisi udah kena hantam nih, tapi dia masih tergantung secara finansial. Jangan kecanduan ojol deh ya. Ya maksudnya masih tergantung secara finansial, terus mikirin anak-anak deket juga sama bapaknya bagaimana, atau mungkin punya orang tua yang punya sakit keras, kalau tahu tentang
retaknya rumah tangga ini bisa makin drop gitu ya Bang Zain. Jadi melihat dari sign-sign tadi, atau dia setiap sharing sama ustazahnya bilang udah pertahankan begitu ya, atau dia sharing ke orang lain yang udah divorce juga bilang aku tuh nyesel divorce gitu. Dia dapetin sign itu sebenarnya sign dari Allah bahwa rumah tangganya harus dipertahankan dulu gitu loh. Jadi bagaimana cara fight-nya? Kalau misalnya cara fight-nya salah, dia akan terus dia bertahan tapi terus menangis. Padahal kan meraih pahala itu banyak caranya Bang Zain. Memang menangis pun bersabar tuh juga pahala. Tapi ikhlas dan bersyukur tuh kan juga pahala. Artinya kita ubah pola pikirnya. Iya, baik. Gitu, Oke, Kak Dila, kalau boleh jujur nih, dari sekian banyak yang konsultasi, kebanyakan laki-laki atau perempuan sih? Perempuan walaupun laki-laki juga ada. Ya, perempuan. Karena gini, perempuan itu sudah didesain sama Allah, tuh baiknya Allah ya. Gak mau sebut lagi nih masalah. Persentasenya berapa persen? Dari yang konsultasi dengan 80%. 80%. 80%. Misalnya dari 100 orang 80-nya perempuan, 20 orangnya laki-laki. Banyak juga laki-laki kok. Oke. Sabar, kita coba baca dulu pertanyaan dari sahabat podcaster di luar sana. Mungkin ada yang mau bertanya. Wah, banyak ya. Banyak, sabar ya. Masya Allah, agak di zoom dikit, saya kurang bisa mendeteksi bacaannya. Gak kebaca di situ. Dari nanti double suaranya saya khawatir. Dari Sabrina Uli Nasari, sering sekali Sabrina ini bertanya, tapi saya nggak tahu siapa Sabrina. Bagaimana cara mengubah mindset pasangan dari sekedar helper atau menunggu instruksi menjadi partner atau memiliki inisiatif dan tanggung jawab penuh dalam rumah tangga sebuah dalam rumah rumah tangga, salah ketik dia. Banyak lelaki yang tidak peka saat ini. Wah, ini perlu ke dokter THT ya kalau nggak peka ya. Nah, silakan jawab dulu. Peka itu tidak muncul tiba-tiba Bang Zain. Peka itu butuh latihan juga, apalagi untuk laki-laki yang bukan didominasi oleh perasaan. Tadi ada Bu Ustazah Kak Rindi ada menyampaikan, ya kan kakak Ustazah Ustazah Rindi menyampaikan bahwa laki-laki lebih thinking, iya benar. Makanya peka itu perlu latihan. Ya jadi ajak suami untuk membangun sistem itu tadi. Berarti kepekaan pihak perempuan harus juga lebih tinggi ya untuk kemudian mengasih tahu. Itu bukan kepekaan, itu menurunkan ego. Kadang perempuan seringkali ngerasa kalau di perempuan namanya ego gitu ya. Bukan, beda Bang Zain. Perempuan itu peka, cuman egonya karena perempuan tuh identik pengennya dimengerti. Padahal laki-laki itu bukannya nggak mau mengerti, cuman dia nggak tahu aja. Perlu dikasih tahu, makanya ajak. Oke, good kalau misalnya suaminya seperti yang Ustazah Rindi sampaikan bahwa dia memahami ilmu agama, tapi kebanyakan laki-laki mungkin disampaikan sama kakak Sabrina tadi, butuh kita ajak berkomunikasi, membangun sistem itu bersama Bang Zain. Jadi kepekaan itu perlu latihan. Jadi kita turunkan ego kita untuk mengobrolkan itu dengan pasangan. Kalau kita diam-diam aja, yang ada kita yang mengamuk aja kerjanya. Jadi iyalah mengamuk kan, karena nggak akan pernah. Dari mana sih laki-laki itu pasangan tuh bisa dapat insight? Karena yang didesain untuk belajar itu sama Allah perempuan. Ya. Jadi keinginan majelis-majelis itu akan didominasi oleh perempuan karena memang didesain pengen belajar, mempelajari sesuatu perempuan. Makanya parenting itu banyak perempuan yang mencari tahu ataupun yang menjelaskan juga perempuan, karena itu tadi. Berkumpul juga parenting. Makanya laki-laki perlu berkumpul. Nah, masalahnya kan gak semua laki-laki punya dudukan Bang Zain. Dudukan dakwah itu gak semua laki-laki punya. Yang ada laki-laki kerja pulang ke rumah udah. Atau belum tentu juga lingkungan kerjanya juga bagus, bisa menumbuhkan insight. Oh, istriku harusnya begini, diperlakukan seperti ini. Dapat dari mana kalau enggak kita ajak. Maka nanti benar kata Kak Rindi, suami juga ikut dalam sesi konseling itu. Baik. Dari Mbak Rindi mungkin ada komentar dari pertanyaan tadi. Iya. Suaminya kurang peka katanya gitu. Makanya dalam Islam itu hubungan antara suami istri dan anak itu bukan hubungan, kalau dalam satu ada bagian ya, ada namanya gorizal tubako, ada gorizal tunau. Ya, yang gorizal tubako itu cerminannya adalah marah gitu ya, sedih gitu ya. Nah, itu bentuk gorizal tubako. Tapi kalau gorizal tunau itu bentuknya hubungan kasih sayang, saling mencintai. Maka sebenarnya hubungan suami istri itu harus dikembangkan dengan hubungan yang kasih sayang tadi. Marah itu dalam rangka kasih sayang. Marah itu bukan dalam rangka membenci. Makanya sekarang pertanyaannya, hubungan yang dibangun antara suami istri ini bukan hubungan gorizal tunau dalam Islam yang seperti yang katakan Islam itu hubungan kasih sayang, tapi lebih kepada ada hubungan
tuan dengan majikan. Ada hubungan antara yang memberi nafkah dengan yang diberi nafkah. Seolah-olah yang dikasih nafkah ini tidak punya kuasa untuk melakukan sesuatu, apalagi menasihati. Karena ada cerminan di mana rumah tangga yang katanya kalau istrinya menasihati, suaminya nggak terima. Nah, padahal bisa jadi kesalahan itu bisa dilakukan oleh suami dan bisa dilakukan oleh istri. Maka dalam Islam itu saling menasihati antara pasangan suami itu harus terjalin gitu. Nah, tadi mengawali dengan kalimat tidak peka. Kalimat tidak peka ini menunjukkan ada problem nih. Ada problem di mananya. Sudah ngejudge berarti ya. Kan ada problem nih. Berarti si istri menganggap suami itu karakternya tidak peka. Sampai dia mengatakan pada saya ketika saya mengisi kajian tentang masalah komunikasi suami istri. Ustazah, suami itu adalah makhluk yang tidak bisa diajak komunikasi. Dia sudah memberikan itu yang nanya label perempuan. Oh, perempuan. Dia bilang begitu, Ustazah, suami itu adalah makhluk yang tidak bisa diajak komunikasi. Kenapa? Saya bilang begitu. Karena setiap saya ngomong, saya disuruh diam. Kalau saya ngomong dibilang melawan. Berarti ada yang salah pada suaminya, saya bilang. Karena dalam Islam ada hak nggak bicara seorang istri? Ada. Maka sesungguhnya hubungan itu saling terjalin dengan baik ketika satu sama lain saling menasihati. Karena bisa jadi ada di mana kondisi si suami memang melakukan kesalahan dan butuh kita menyampaikan nasihat. Tapi laki-laki punya harga diri. Kalau dia dianggap salah, itu seolah-olah kayaknya dunia dia runtuh sebagai seorang laki-laki. Maka dia paling gengsi untuk mengatakan, iya saya salah. Laki-laki nggak bisa begitu, tapi dia bisa munculkan dengan perbuatan. Misalnya kalau dia salah, contoh pulang terlambat, bawa makanan nggak? Karena kalau udah bawa makanan dianggap ya udah nggak apa-apa gitu. Karena tadi dia nggak bisa dengan mengatakan saya salah ya. Susah laki-laki itu untuk mengungkapkan demikian. Karena laki-laki punya jiwa kepemimpinan yang tadi seorang pemimpin tuh kalau ngakuin salah tuh kayaknya satu hal yang sangat aib gitu lah. Ya satu hal yang rendah gitu. Ini nggak terkategori masalah ego? Laki-laki dan perempuan punya ego, sama-sama punya ego. Kan mereka punya problem, mereka punya perasaan kan ya. Nah tapi lebih kepada perempuan ini gengsinya, kalau saya bilang sih gengsinya tuh besar banget, karena ketika si laki-laki sudah minta maaf, perempuan susah kali mengatakan iya saya maafin. Perempuan itu kenapa susah mengatakan iya saya maafin, karena perempuan juga tadi dia punya defense sendiri gitu, menganggap bahwasanya memberikan maaf itu kayak seperti nanti kau ulang lagi, nanti kamu ngulang lagi gitu, males deh gitu. Nah padahal enggak begitu, makanya tadi hubungannya adalah hubungan kasih sayang yang dibentuk harus cinta kasih. Jadi kalau misalnya ada suami salah, iyalah suami yang punya kekurangan. Kalau saya salah, iyalah istri, manusia juga punya kekurangan. Nah sama-sama nih saling mengasihi bahwasanya kita punya kekurangan, yuk kita perbaiki sama-sama. Jadi kalimat tidak peka, tidak perhatian, sebenarnya itu sebenarnya kalimat yang nggak harus kita ucapin lagi gitu. Oke, Mbak Sabrina tolong catat tuh ya. Tambahin sedikit. Jangan, ini waktu kita udah hampir 1 jam lagi. Jadi terkait laki-laki tadi, saya nggak tahu suaminya Mbak Sabrina bagaimana, cuman mungkin ini bisa tips buat Mbak Sabrina dan perempuan-perempuan lainnya menghadapi suami, karena itu emang udah desain otaknya, memang begitu gitu kan. Jadi cara ngomong sama laki-laki itu, misalnya mau mengeluhkan sesuatu, jangan dimulai dari kata kamu tuh ya selalu main handphone terus kalau udah pulang ke rumah. Jadi bagusnya validasi dulu perasaan kita, ngomongnya mulai dari kata aku ngerasa nggak enak lah hari ini, sedih. Jadi mulai dari kata aku, kamu boleh nggak pulang ke rumah kita ngobrol dulu. Jadi jangan kamu, karena laki-laki itu pasti ngerasa dijudge, ngerasa nggak terima, egonya tersentil. Jadi baiknya dimulai dari kata aku dulu. Aku ngerasa sedih lah. Atau nih saya baru dapat klien nih, dia dapat kiriman dari suaminya tentang video poligami. Jadi saya bilang, nanti kalau ditanya dia pasti marah, ngomong gini, Bang, aku kayaknya gelisah nih gara-gara kamu kirimin ini, aku kepikiran terus, kira-kira apa ya maksud kamu. Kalau langsung kita bilang apa maksud kamu kirim, dia marah dong suaminya. Nah itu tipsnya, dia mulai kata aku baru kamu gitu, baru ke si suami. Oke, pertanyaan selanjutnya, kita ngumpul waktu nih, sudah lewat 1 jam. Dari ada di atas Pak, sorry. Ini para suami harus menonton ini. Bentar. Dari siapa sih, kurang di zoom lagi? Caca Selpiani. Benar ya? Di era media sosial saat ini kita dibanjiri konten tentang bekal anak estetik, metode gentle parenting hingga stimulasi dini. Apakah banjir informasi ini justru menambah mental load baru bagi ibu atau istri karena merasa standar keberhasilan rumah tangga jadi makin tinggi
dan mustahil dicapai. Silakan, siapa duluan nih? Kak Dila silakan. Boleh. Iya, itu pasti mempengaruhi ya Bang Zen. Jadi memang kita perlu batasan. Perlu, kan itu akan banyak ya model-model teori, terutama gentle parenting dan segala macam tuh menjadi tekanan buat kita hingga akhirnya nge-push anak. Makanya perlu dampingan, misalnya ikutin juga webinar ataupun podcast yang seperti ini biar mendapatkan gambaran menyeluruh, bukan potongan-potongan atau tulisan itu kan pasti nggak mungkin sekecil itu, pasti perlu. Kadang pun penulis juga malas buat captionnya. Iya. Bisa jadi bias iya, akhirnya ya. Jadi bias. Jadi maksud saya kadang yang buat akhirnya tertekan karena setiap orang ngerasa semua orang tuh sama, padahal setiap anak itu beda-beda karakternya, beda-beda tahapnya, prosesnya. Begitu juga dengan kita sebagai orang tua. Mungkin memunculkan insight itu bisa ekspektasi yang kita turunin bahwa oh ternyata ya mungkin ini berlaku untuk orang lain, mungkin aku bisa cocok anakku pakai teori yang lain. Nah, itu yang harus disadari aja sih Bang Zen, dan kalau untuk menjawabnya benar, itu bisa berkontribusi untuk mental load. Makanya perlu adanya memahami bahwa setiap orang itu bisa beda-beda case-nya. Kalau memang ngerasa butuh parenting, mungkin bisa diskusikan terkait parenting khusus. Jadi one by one itu sangat membantu dibandingkan kita ngelihat cuman postingan atau clipper itu Bang Zin. Sempurna mungkin informasi yang diterima ya. Baik, mungkin dari Mbak Rini bisa ditambahkan tadi? Oh iya, saya lebih kepada gini, kita ini kalau nggak belajar bersama guru berarti gurunya setan gitu ya. Jadi pentingnya kita punya belajar ada gurunya gitu. Karena tadi benar dikatakan, kalau sekedar baca saja, lihat podcast aja tapi nggak ada guru, itu bahaya. Kenapa? Kita akan liar gitu. Kita pakai asumsi jatuhnya gitu. Jadi kita nggak pada standar yang sebenarnya seperti apa yang benarnya. Maka lebih bagus datang langsung kepada konselor atau datang kepada guru gitu ya untuk mempelajari dalam perkara tadi ya. Karena memang banjir informasi hari ini itu buat masyarakat kelabakan gitu. Yang satu parentingnya pakai yang ini, yang satu pakai parenting ini. Suami sama istri parentingnya beda-beda. Makanya saya bilang suami istri itu adalah teamwork dalam rumah tangga. Jadi mereka tuh harus punya satu kesatuan frekuensi gitu. Jadi kalau si ayah bilang A, suami A, harusnya istri juga bilangnya A. Ini enggak, ayah bilang A, istri bilang B, ibunya bilang B. Ini anaknya bingung, ya anaknya mau gimana gitu. Maka penting saya bilang kita belajar bersama dengan guru. Jadi saya lebih rekomendasikan untuk datang langsung kepada tim ahlinya gitu. Daripada tadi hanya sekedar melihat dari yang di video, di TikTok dan sebagainya. Berarti penting nih nomor handphone di bagian akhir nanti kelihatannya ya. Baik, ada lagi pertanyaan silakan. Sebelum kita masuk closing statement dari ini memberikan sangat dari Zia Askia, ilmu yang sangat bermanfaat. Alhamdulillah. Kenal nih Bang Zin? Kenal kali kayaknya. Oh iya, istrinya berarti. Ada lagi habis ya? Habis ya, baik ya, karena memang sudah 1 jam 9 menit. Mungkin kita minta closing statement ya terkait dengan kira-kira dari Kak Dila dulu deh nih. Boleh. Kira-kira apa strategi psikologis yang bisa digunakan agar pasangan tidak merasa lelah secara mental dalam menjalin pernikahan, atau dalam konteksnya ini kalau bahasa saya ya berdamai dengan mental load gitu kurang lebih. Iya. Jadi mungkin sudah banyak juga kita sampaikan, cuman ini penambahan aja sekalian closing statement bahwa mental load ini sekali lagi bukan tentang siapa yang paling lelah, suami kah? Iya. Iya, baik, kalau kita ngomongin mental load ini bukan perkara istri paling lelah atau suami paling lelah, tapi siapa yang paling banyak menanggung dan memendam itu semuanya sendirian. Karena dalam pernikahan yang sehat itu perlu adanya keterbukaan, komunikasi. Jadi saling terbuka antara kebutuhan satu sama dengan yang lainnya, lalu juga kapasitas juga harus kita sampaikan, kemampuan kita sebatas ini gitu ya. Jadi harus terbuka, dan juga dalam pernikahan itu membangun kedamaian, tidak perlu mencari siapa yang paling jadi superhero, karena dalam pernikahan bukan siapa yang paling hero, siapa yang paling kuat, tapi siapa hari ini rumah tangganya yang mau jadi satu tim ya untuk menyelesaikan masalahnya itu bersama-sama. Semua urusan dalam rumah tangga. Begitu. Ya, baik. Tapi intinya memang saya masih teringat dengan statement dari Bunda Kembang kemarin, dia bilang kan zaman sekarang tuh pernikahan kan semacam perlombaan, dia bilang. Padahal sebenarnya dalam perkara ini juga butuh ilmu ya. Ya, nah ini perlu disiapkan juga nih untuk generasi yang mau menikah lah, mungkin seperti itu. Tapi pastinya kita validasi dari pernyataan dari Mbak Rindi, mungkin sebagai closing statement kira-kira terkait dengan prinsip gotong royong dan kemitraan dalam rumah tangga menurut Islam, dan
bisa mengurangi beban mental pada salah satu pihak, atau ada konsep yang lebih sempurna dari itu agar kemudian mental load ini tidak lagi menjadi isu yang dapat mengganggu ya keharmonisan dalam rumah tangga. Silahkan. Ya, perkembangan hari ini sementara harusnya kita pahami bahwasanya ini bagian dari tantangan dalam kehidupannya. Kalau kita bilang pada masa Rasulullah tidak ada, pasti ada, cuman tidak sedetail sekarang dengan kalimat mental load gitu ya. Mungkin pada masa Rasulullah dulu mungkin bahasanya ada beban. Sebagaimana tadi saya bilang ada Ibunda Rita yang beliau itu juga bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga gitu. Tapi kan kalau nggak bahas sejarah juga nggak tahu ya. Makanya ada seorang ibu mengatakan kepada Ustadz gimana saya bisa sabar nikah Willy gitu. Padahal lebih banyak yang lebih sabar dari nikah Willy. Dia nggak tahu gimana Ibunda Khadijah, Ibunda Aisyah gitu yang lebih sabar daripada nikah Willy. Tapi jadi gini, referensi dia terbatas. Maka penting nggak dalam pernikahan butuh referensi yang banyak butuh. Tapi juga jangan pernah liar gitu. Jadi referensinya itu juga jangan asal-asal comot sana comot sini. Karena pernikahan itu bukan main-mainan. Pernikahan bukan ajang coba-coba. Pernikahan adalah ibadah yang terpanjang. Yang di dalamnya kita bisa masuk neraka, kita juga bisa masuk surga. Bayangkan kalau tadi sekeluarga ingin bawa ke surga, berarti kan pernikahan ini harus dibuat serius ya. Jadi jangan pakai dengan perasaan. Kalau pernikahan hanya dipakai dengan perasaan, selesai. Tidak ada pernikahan yang panjang. Karena perasaan semua itu akan membuat kita diaduk-aduk dan saya tentu masuk dari situ. Tapi kalau pernikahan dilandasi dengan keimanan kepada Allah, maka tadi mental load apapun namanya dia bisa hadapi. Kita bayangkan orang tua kita itu bisa menjalankan pernikahan dengan usia yang panjang. Ada nggak kalimat dari orang tua kita, saya kena mental load? Nggak ada. Tapi kenapa saya pernah tanya sama mertua saya gitu ya, kenapa bisa panjang pernikahan? Karena beliau mengatakan saya pasrah, saya ikhlas, saya sabar. Nah kunci itu di keimanan. Hari ini saya punya nenek yang usianya 89 tahun, saya punya kakek usianya 100 tahun. Itu masih suap-suapan. Dan saya tanya, apa bisa langgeng seperti ini? Gitu ya? Dan mereka mengatakan satu sama lain saling sabar, saling menasehati dan ikhlas. Nah, makanya tadi resepnya dari Kak Dila itu akan mantap, akan manjur kalau tadi keimanan kepada Allah itu kuat. Saya bilang begitu. Jadi pondasinya kembali ke situ kepada ya. Keimanan. Oke, sepakat Kak Dila? Sepakat. PR sebenarnya karena ya pada dasarnya mau nggak mau ya Mbak Karindi bahwa orang-orang akan berpatokan kan kita Willy. Karena itu PR sebenarnya para guru-guru, ustadz dan ustazah kita ini untuk mensoundingnya, karena orang akan mencari dari media sosial. Ya itu PR kayak gimana kajian-kajian tersebut punya fasilitas untuk ditayangkan juga begitu. Oke, mungkin untuk penegasan aja nanti bisa dikasih masing-masing nih akun Instagramnya bagi sahabat podcaster yang mungkin saya yakin setelah ini akan terjadi perdebatan panjang nanti di kolom komentar kita. Bisa diulang lagi Kak Dila akun media sosialnya mungkin satu saja di IG mungkin silakan. @Kadila_ ya @KAKDILLA_. Oke, ya. Dengan Mbak Rindi mungkin boleh kasih IG-nya? IG saya Rindi Ismi. Rindi Ismi saja ya. Oke. Mungkin ini sebagai pembahasan terakhir kita dalam konteks diskusi yang cukup panjang 1 jam 15 menit kita sudah mengudara. Memang kalau sudah berbicara tentang masalah pernikahan dan narasumbernya ibu-ibu ya memang pasti akan berkonsekuensi pada waktu yang habis ya. Tapi tidak apa-apa, sekali lagi kita berharap bahwa apa yang kita sampaikan pada hari ini itu memberikan edukasi dan ilmu yang bermanfaat. Setidaknya mudah-mudahan makin bertambah jemaah kajian ya ibu-ibu tentang rumah tangga, agar kemudian masing-masing ibu tidak disibukkan lagi dengan perasaannya ya, tapi lebih disibukkan dengan bagaimana memahami kehidupan ini khususnya dalam persoalan rumah tangga. Saya Zain mohon undur diri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy.